Aradea. Aradea. Tentu Sang Maha Pandita yang ada di hadapan hamba. Terimalah sembah bekti saya kepada Sang Maha Pandita. Aku Resi Dipoyoso yang kamu cari, Aradea. Sekali lagi sembah bekti saya kepada Sang Maha Resi. Rupanya Dewa telah menuntunmu untuk bertemu dengan aku. Aku telah melihat keridamu menghadapi keempat raksasa itu. Dan sekilas terlihat bahwa pada saatnya nanti, kamu akan menjadi Agul-Aguling Negoro. Maharsilanya akan membimbing dan mengarahkan saya. Iya, tapi Hastinalah yang akan menjadikanmu sebagai seorang berderajat dan berkedudukan. Terima kasih Maharsi. Tetap bimbingan Maharsilah yang akan menghantar saya kepada derajat dan kedudukan yang akan saya capai. Baiklah Radia, mulai hari ini kau akan menjadi muridku. Mari, kau akan kuajak ke Padepokan. Terima kasih Maharsi. Bagaimana Kakang Bo? Kanda Prabu sudah bisa tidur. Tapi kelihatannya keadaan sakitnya bertambah parah. Bertambah parah? Iya, Sangkuni. Saya khawatir kalau sampai Kanda... Saya juga khawatir, Kakang Bo. Kalau sampai Saka Prabu Distarastra dijadikan alasan oleh Pandawa untuk menuntut haknya menjadi raja di Hastinapura ini. Iya. Kang Bo juga berpikir seperti itu. Kalau begitu, kita harus mencari akal agar sakitnya Raka Prabu Distarastra tidak diketahui oleh Pandawa. Dan yang kedua, kita harus mencari akal agar bisa menyingkirkan mereka. Oh ya Kakang Bo, saya akan menemui Kakang Durna dan saya akan bicarakan masalah ini dengannya. Saya akan menunggu kabar dari kamu.
Sudah sekian hari sakit, dan aku tidak diberitahu. Apa artinya ini? Ada tujuan apa? Dursilawati. Iya, Eyang. Ibumu Gandari tahu kalau kamu datang ke sini. Tidak, Eyang. Baiklah kalau begitu. Eyang tidak akan mengatakan kalau kamu datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, sehingga sakit Rakanda Prabu dirahasiakan. Sangkuni pasti berperan dalam hal-hal seperti ini. Kenapa Rai Arya Widura bicara begitu? Bila seorang maharaja sakit, maka akan timbul pertanyaan. Akan sembuh atau tidakkah dia? Atau mudah-mudahan bukan itu yang terjadi. Tapi bisa saja akhirnya maharaja itu mangkat. Di saat seperti itulah akan terjadi kesimpang siuran. Dan jika raja itu mangkat, siapa yang akan menjadi penerusnya? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, aku tahu. Aku tahu. Karena Sangkuni berkepentingan dengan kedudukannya. Dia berusaha keras untuk merahasiakan sakitnya Destarastra. Ia takut kalau sampai sakitnya Destarastra sampai didengar oleh para Pandawa. Ia khawatir kalau Pandawa akan menuntut haknya menggantikan Destarastra. Iya, tepat. Itulah arah pemikiran saya. Sangkuni dan Kang Mbok Gandari sengaja merahasiakan sakitnya Kanda Prabu. Supaya kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, Kurawalah yang lebih siap daripada Pandawa. Ya, aku setuju. Tapi, benarkah sudah sampai sejauh itu pikiran Rai Gandari dan Harya Sangkuni? Sangkuni itu sangat licik, Kang Mbok. Di zaman Raka Pandu saja, dia sudah berani memperdaya Mahapati Gandamana. Kang Mbok masih ingat bagaimana Mahapati Gandamana mengemban tugas dari Kanda Pandu untuk mengusir musuh dari Pringgandani, bukan? Pada hari ini pagi Respati yang cerah, aku, Prabu Pandu Dewanata, mengangkat Harya Sangkuni menjadi Mahapati Hastinapura. Semoga para dewa memberkatimu. Semoga. Sangkuni! Gandamana? Jadi begitu caramu? Kau kubur aku hidup-hidup supaya kau bisa merebut kedudukanku, ha? Keluar kamu! Ayo kita selesaikan secara jantan. Kau licik, Sangkuni. Kau pikir aku mati setelah kau kubur hidup-hidup, ha? Ampuni aku, Gandamana. Ampuni aku. Mengampunimu setelah dengan kejam kau kubur aku hidup-hidup. Tidak! Sangkuni! Sangkuni! Antar aku ke sana. Sangkuni! Tahan! Mohon ampun, Gusti Prabu. Tapi dia harus mendapat pelajaran, Gusti. Saya senang Kakang Gandamana bisa kembali ke Hastina. Tetapi kenapa dengan Sangkuni? Kenapa Kakang memperlakukannya seperti itu? Dia culas, Gusti Prabu. Dengan kelicikan dan kecurangannya, dia kubur saya hidup-hidup. Inilah saksi perbuatan Sangkuni yang tidak terpuji. Ya, begitulah Kang Mbok. Harya Sangkuni memang mendapat hukuman percobaan dari Rakanda Pandu. Tapi setelah Raka Prabu Destarastra sebagai wali raja, ya akhirnya Harya Sangkuni tetap dipilih sebagai Mahapati Hastinapura. Ya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Destarastra yang terlalu lemah dan terlalu menurut pada Gandari. Ya, saya mengerti. Saya bisa mengerti. Kenapa Kang Bo tidak diberitahu kalau Rai Destarastra sakit? Maafkan Dinda. Tapi Kang Bo, Dinda tidak punya maksud apa-apa. Bagaimana?
Memang sedikit parah. Tapi jangan khawatir. Tidak lama lagi, dia akan kembali sembuh. Bagaimana? Kang Bo masih tetap tinggal di rumah Arya Widura? Iya, Rai. Kenapa? Saya kangen sama putra-putra Pandawa. Mereka masih di Sokolima, dan kabarnya akan melakukan perjalanan memperdalam ilmu. Syukurlah. Putra-putra Pandu memang lebih tekun, Kang Bo. Saya ikut bangga. Terima kasih, Rai. Terima kasih. Keterlaluan! Seharusnya Raka Prabu di Starastra tidak perlu bicara seperti itu. Menyinggung-nyinggung keberadaan Dewi Kunti di rumah Arya Widura. Apalagi memuji-muji para Pandawa. Dan menyatakan kekangenannya pada mereka. Tolong Kakang Mbok katakan, siapa kira-kira yang membocorkan sakitnya Raka Prabu di Starastra pada mereka? Antara keraton dengan dalam Arya Widuran, jaraknya tidak terlalu jauh. Demikian juga dengan rumah Resi Bisma. Kang Mbok rasa, tanpa harus diberitahu pun mereka bisa mendengar? Pasti ada yang memberitahu Kakang Mbok. Saya tidak bisa meraba siapa yang harus dicurigai. Pasti tabib istana itu yang membocorkannya. Tidak, Gusti Patih, tidak. Saya tidak mengatakan pada siapapun tentang sakit Sang Prabu. Juga kepada Resi Bisma, Arya Widura, dan Dewi Kunti. Betul, Gusti, tidak. Lalu siapa yang memberitahu mereka? Saya tidak tahu. Ingat, tabib, sakitnya seorang maharaja harus selalu menjadi rahasia. Tidak boleh diketahui orang lain sampai pada waktunya. Dan dia harus terkurung di dalam kamar. Mengerti, tabib? Iya, Gusti. Ayo. Aku menang. Ayo, pasang lagi di sana. Ayo, pasang lagi. Maafkan, Paman. Kami... Saya yang mengajak mereka, Paman Arya. Lagian, ini kan masuk waktu istirahat. Masalah penting apa, Paman? Anak Mas Duryudana, Ramandamu sakit keras belakangan ini. Kalau sampai tidak sembuh dan Raja mangkat, maka sudah bisa dipastikan bahwa Pandawa akan menuntut haknya. Tidak akan saya biarkan, Paman. Cocok, Paman setuju. Tapi bagaimana caranya? Ya, Pandawa harus disingkirkan. Caranya? Ya, dibunuh. Cocok, ya, cocok. Tapi sudah berapa kali dicoba dan tidak ada hasilnya. Iya. Yang terakhir kali saja sudah diracun dan dibuang ke Sungai Gangga. Bukannya mati, malah si Bima itu semakin kuat dan kebal terhadap segala racun dan bisa. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Paman? Kita harus memanfaatkan Resi Durna. Iya. Akan Bobo carikan jalan yang paling aman dan paling baik buat kita semua. Saya tunggu pelaksanaannya. Tapi jangan lama-lama. Selamat jalan. Semoga tidak ada aral melintang sampai tujuan. Iya, Nyi. Restu Nyi Krepi dan Bopo Guru Krepalah yang akan mengiringi perjalanan kami. Selamat jalan anak-anakku. Selamat jalan para Pandawa.
Seranglah. Jangan ragu. Aku yakin kamu dapat mengalahkan aku. Ya. Guru tidak apa-apa. Jangan sekali-kali mudah berbelas kasihan terhadap musuhmu. Ayo serang lagi Aradia. Keris bukan pajangan, tetapi untuk membunuh lawan. Cukup. Yang perlu dianalisa, kenapa ujian praktek adu tanding dipercepat? Ada tujuan sesuatu di balik semua itu. Pokoknya kita hadapi. Kalau ada yang tidak beres, lihat saja. Yang aku takutkan, Kurawa akan berbuat curang. Wah, berkali-kali Kurawa curang. Tapi mereka tidak pernah berhasil untuk mencelakakan Pandawa. Kali ini aku tidak bisa melihat mereka mempermainkan... Bima, menjadi pendendam itu tidak baik. Yang penting, sekarang kalian harus tetap hati-hati. Iya, Ibu. Restu Ibulah yang akan menyelamatkan kami. Nah, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi ujian. Aku akan bicarakan masalah ini dengan Uwa Bisma. Arya Widura, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah tidak mudah. Tetapi aku masih punya satu pegangan yang memungkinkan aku bisa ngerogoh sukma untuk kemudian masuk ke dalam pikiran-pikiran orang-orang yang kita curigai. Iya, kalau saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya demi para Pandawa. Iya, tapi perlu diketahui, untuk masuk ke alam pikiran itu juga tidak mudah. Sebab setiap jiwa, alam pikiran seseorang itu selalu ada yang menjaga. Kita harus berperang dulu sebelum bisa masuk ke alam pikiran seseorang. Demi para Pandawa, mohon lakukan, Wak. Ya, aku akan mencoba. Aku akan melepas sukmaku. Karena yang kuanggap sangat berperan Harya Sangkuni. Maka kepada dialah aku akan menuju. Iya, Wak. Sepeninggal sukmaku, jaga agar dudukku tidak goyah. Dan jaga agar lilin yang ada di hadapanku tidak padam. Aku tidak akan lama. Ayo, kita ke Sanggar Pambelengan. Mari.
Bisma, mau apa kau? Aku akan membedah jiwamu dan membelah pikiranmu. Kau tidak akan pernah bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranku. Hiya! Hop! Hiya! 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 Ayo bicara Sangkuni. Apa yang akan kau lakukan pada Pandawa? Bicara. Ayo katakan cepat. Ayo katakan, apa yang akan kalian lakukan pada Pandawa? Atau kuhancurkan kamu? Ayo, cepat katakan. Baik-baik, ya. Katakan cepat, apa yang akan kalian lakukan? Senjata beracun. Kami akan melumburi senjata para Kurawa dengan racun. Untuk apa? Untuk membunuh para Pandawa. Dalam adu tanding? Iya, iya. Kurang ajar kamu, Sangkuni. Kurang ajar kamu. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan antara Durna dan Kurawa. Jadi bukan cuma salah Sangkuni. Iya, tapi kamu dalangnya. Kamu yang membuat semuanya terjadi. Warsi, hampir saja tadi apinya mati. Iya, aku juga bisa merasakannya. Dan tugas kita semakin berat. Iya, seberat apapun untuk keselamatan Pandawa. Apapun yang harus saya lakukan, akan saya kerjakan. Iya, iya. Saya akan laksanakan tugas yang Romo berikan kepada saya. Tapi, bagaimana saya bisa bebas keluar masuk keraton kalau saya tidak punya satu jabatan pun di Hastinapura? Bagaimana saya bisa mendengar mereka berunding? Bagaimana saya bisa melihat senjata yang akan mereka bubuhi racun kalau saya di luar keraton? Itu sudah Romo perhitungkan. Kamu akan menjadi ajudan uakmu, Mahaprabu Destarastra. Ajudan? Uakmu buta. Ia membutuhkan seorang ajudan yang bisa dipercaya untuk menggantikan pandangan matanya. Hanya kamulah satu-satunya keponakan yang pantas untuk menjadikan mata Destarastra. Sanjaya akan bangga menjadi ajudan Uak Prabu. Tapi, bagaimana dengan Uak Prabu sendiri? Bagaimana dengan Uak Ratu Gandari? Dinda tidak bisa menolak Sanjaya jadi ajudan Kanda. Kalau Kanda Prabu sendiri sudah menerimanya. Cuma yang ingin Dinda tanyakan adalah, apa Kanda sudah tidak percaya lagi sama mata Dinda? Sehingga Kanda harus menggunakan mata keponakan Kanda? Dinda sayangku, dekatlah kemari. Kalau sampai saat ini, Dinda masih setia memakai penutup mata, haruskah kesetiaan itu dilanggar? Tidak, Kanda. Sesuai janji, Dinda akan tetap menutup mata Dinda di siang hari. Agar Dinda bisa merasakan betapa gelapnya siang bagi Kanda. Kalau begitu, biarlah mata siangku kupercayakan pada Sanjaya. Tolong panggilkan Arya Widura, Dinda. Baik, Kanda.
Hamba Kanda Prabu. Mana Sanjaya? Suruh dia masuk, biar dia mengenalku lebih dekat. Sanjaya, masuk. Sembah Bekti Ananda Katur Uwak Prabu. Sini Sanjaya, cium tangan uakmu. Terimalah pangestuku dan pangestu Uwa Ratu Gandari Sanjaya anakku. Ajudanku. Kita memang tidak bisa menolak apa yang sudah menjadi kehendak Raka Prabu. Itu sabda Pandita Ratu. Tapi perlu saya ingatkan bahwa Sanjaya itu putra kesayangan Arya Widura. Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Mengapa Arya Widura memaksakan kehendaknya memasang Sanjaya sebagai pendamping Raka Prabu di Starastra? Setajam apapun mata Sanjaya, dia tidak akan mampu menembus persekutuan yang sudah kita bina. Begawan Durna, Aswatama, serta dukungan putra-putra Kurawa beserta kita jauh lebih kuat daripada sekedar ketajaman penglihatan Sanjaya. Rai Sangkuni tidak perlu khawatir soal itu. Tolong! Tolong! Ada penyusup! Ada penyusup! Ada apa, Kanda? Tidak tahu, Kanda akan memeriksanya keluar. Sayang anak-anak tidak ada. Yuyutsu berguru. Sanjaya tidur di keraton. Kalau mereka ada, Kanda tak perlu keluar. Akhir-akhir ini keadaan semakin aneh. Iya, hati-hati Kanda. Kamu tetap di sini, jangan keluar. Waspadalah. Iya, Kanda. Ya. Kang Bokunti mana? Menemui Wak Dewi. Cukup, hentikan! Perlihatkan dirimu. Siapa kamu sebenarnya? Atau kamu akan mati tanpa nama? Ampuni saya, Bima. Ampuni saya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Kerakan? Iya, saya Pandung Aguna. Oh, maling kamu ya? Oh, rupanya ini yang membuatmu bisa menghilang. Iya, Bima. Ya, betul. Bunuhlah aku, Bima. Sempurnakan aku. Kamu bukan tandinganku. Kalau aku tahu kamu cuma maling, tidak akan aku gunakan kuku pancadakaku. Sempurnakan aku, Bima. Bunuhlah aku. Buat apa gelang ini? Wah. Bagaimana, Kanda? Simpan saja gelang ini. Mungkin ada gunanya. Iya.
7 hari lagi, persiapan adu tanding akan segera dilaksanakan. Bisa kamu laporkan kegiatan persiapannya, Sanjaya? Saya harus berkeliling dahulu, Wak Prabu, agar saya bisa mendapatkan laporan yang lebih jelas. Tidak, Sanjaya. Bukan begitu caranya. Lalu dengan cara apa saya bisa mendapatkan laporan yang benar, Wak Prabu? Sini. Saya mengerti, Wak Prabu. Kamu bisa menggunakannya. Tetapi setelah itu, aku cabut kembali ilmu itu darimu. Baik, Wak Prabu. Tapi, apakah ilmu ini tidak bisa diberikan pada orang lain? Pada Wak Ratu Gandari misalnya? Hanya kepadamu ilmu itu aku berikan. Karena kamulah satu-satunya mataku yang bisa aku percaya. Terima kasih, Wak Prabu. Kalau begitu, mari kita coba. Bacalah mantranya. Iya, Wak Prabu. Wana, bukalah matamu dan tataplah ke telapak tangan kananmu, Sanjaya. Apa yang kamu lihat? Ya, bagus. Kita harus memasangnya dengan rapi supaya tidak ketahuan oleh Pandawa. Dan usahakan supaya setiap sudut arena adu tanding juga ditanami. Coba kalian periksa. Baik. Sini. Tutup yang rapi ya. Baik. Benda ini akan menjadi jebakan untuk melukai kaki Pandawa pada awal pertandingan. Iya, pasti mereka tidak akan melanjutkan pertandingan kalau mereka terluka. Sekalian saja kita habisi mereka. Iya, ayo kerjakan lagi. Aku heran. Apa Begawan Durna tidak tahu kalau Citraksa dan Citraksi menanam sujen-sujen kayu itu, Sanjaya? Kelihatannya Bopo Begawan terlibat, Wak Prabu. Harus selalu curangkah Kurawa ini pada saudara-saudaraku Pandawa? Duh, Kanjeng Romo Destarastra, kenapa yang seperti ini selalu terulang? Aradea,
Ya, Guru. Kalau kau panggil Batara Surya, seharusnya kau dapat dengan mudah mengalahkan mereka sekaligus. Kenapa tidak kau lakukan? Karena saya harus melawan mereka dengan akal, Guru. Kamu juga dapat mudah lolos dengan melompati dinding ini. Kenapa tidak kamu lakukan juga? Karena saya dilatih untuk melawan, bukan untuk kabur. Haruskah saya mempermalukan Maha Guru saya sendiri? Kamu lulus dengan sangat baik, Aradia. Kembalilah ke Hastina. Beribu terima kasih, Guru. Kelak kalau kamu jadi raja, kembalilah padaku. Aku ada hadiah untukmu. Dan hadiah itu akan aku serahkan kalau kamu sudah jadi raja. Saya akan menjadi raja, Guru. Itulah yang tersurat. Aradia? Bopo? Bopo? Akhirnya kau pulang juga, anakku. Ya, Bopo. Saya harus pulang. Ya. Karena menurut Resi Dipoyoso, di Hastinalah saya akan menjadi orang, Bopo. Ya, itu yang Bopo harapkan dan Bopo impikan. Ini, Bopo. Siang dan malam, Bopo berdoa untukmu agar supaya cita-citamu terkabul, anakku. Iya, Bopo. Impian itu akan menjadi kenyataan. Iya, anakku. Tapi kamu jangan takabur. Berdoalah pada Sang Yang Widi. Memohon kepadanya agar impianmu dikabulkan. Iya, Bopo. Oh iya, Radia. Gusti Ayu Dewi Kunti selalu menanyakanmu. Kalau ada waktu, sowanlah ke sana dan pentingkan itu. Tapi, Bopo, haruskah saya selalu memenuhi panggilannya, Bopo? Kenapa kamu berkata begitu? Entahlah, Bopo. Ada perasaan aneh yang selalu mengganggu pikiran saya semenjak saya bertemu dengan Gusti Ayu. Karena aku ibumu, nak. Tidak, Kunti. Kau bukan siapa-siapa, Kunti. Kau bukan siapa-siapa. Kau manusia yang hanya mementingkan dirimu sendiri. Hanya karena rasa malu. Kau campakkan aku. Kau buang aku. Maafkan. Karena... Tidak. Kau bukan siapa-siapa, Kunti. Maafkan ibu, karena... Tidak. Kau bukan ibuku. Maaf. Kau bukan siapa-siapa. Tapi, saya sendiri pun tidak tahu perasaan aneh apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Tapi kamu tidak punya pikiran yang macam-macam, kan, Aradia? Entahlah, Bopo. Saya tidak mampu menjawab. Bagaimana, Durmagati? Kamu melihat persiapan yang mereka lakukan? Iya, Kanda Duryodhana. Kamu sudah bisa membayangkan kemenangan yang akan kita capai. Kalian sudah bisa membayangkan bahwa sebelum bertanding pun Pandawa sudah akan cedera. Iya. Aku bisa membayangkannya, Kanda Duryodhana. Aku bisa membayangkan bagaimana kaki-kaki para Pandawa akan berdarah-darah sebelum mereka bertanding. Kau pintar, Cahayu. Kau pasti akan setuju dengan kecemerlangan utara kandamu Duryodhana. Oh, jadi sujan-sujan kayu itu hasil pemikiranmu, Dursasana? Hei, aku ini Dursasana, kakakmu. Jangkar saja kamu pada kakakmu, ha?
Dursilawati tidak pernah setuju dengan pikiran cemerlang Kanda. Cemerlang apa? Kalau kecemerlangannya untuk mencelakakan orang. Hei, kenapa? Kenapa? Dursilawati, aku tidak pernah tahu kenapa kamu selalu membela Pandawa. Apa untungnya membela Pandawa kalau kamu sebenarnya tahu bahwa Pandawa akan mengusir kita dari bumi Hastina? Iya. Kita memang akan diusir, Kanda. Tapi itu terjadi kalau kita selalu mencurangi saudara kita Pandawa. Tapi kalau tidak, kalau kita mau bicara baik-baik, Pandawa tidak akan tega mengusir kita dari Hastina. Aku yakin, Pandawa akan dengan senang hati memberikan sebagian haknya pada Kurawa. Itu yang Rakandamu dan Kurawa tidak mau. Hastinapura harus menjadi milik Duryudana dan 99 Kurawanya, termasuk kamu adikku. Dursilawati tidak akan ada di 99. Kenapa? Kalau cara memilikinya harus memakai kekerasan dan curang. Curang? Iya, Dursilawati pilih tidak memiliki apapun. Tolong camkan itu. Dursilawati! Dursilawati, kembali! Kita belum selesai bicara. Biarkan kakak. Biarkan saja. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dursilawati pasti ikut pesta dengan kita. Kalau Hastina sudah mutlak menjadi milik kita. Oleh si racun. Ini juga. Kasih racun. Seberapa kuat racunnya? Dalam waktu singkat, yang kena pasti tidak berdaya, Paman. Ingat, yang merah untuk para Pandawa, taruh di meja biru. Iya. Dan untuk para Kurawa, beri tanda biru. Baik, Paman. Dengar semua. Rahasia ini jangan sampai ada yang tahu. Baik, Gusti. Pertandingan dimulai. Serang! Tidak, tidak. Bukan itu yang harus terjadi. Ada apa, Wak Prabu? Rasa khawatirku terlalu mengganggu. Membuat aku sangat lemah. Ananda tercinta Kurupati Duryudana. Iya, Kanjeng Ibu. Ananda sudah harus langsung menjadi Prabu Anom. Dan itu artinya Ananda sudah harus siap untuk menggantikan kedudukan Ramamu Mahaprabu Destarastra yang kini sudah sakit-sakitan dan semakin lemah. Saya sudah siap, Kanjeng Ibu. Kurupati sudah bisa membayangkan bagaimana menjadi Prabu Anom Duryudana yang akhirnya menanjak menjadi Mahaprabu Hastinapura. Ya, tapi lewati dulu dengan mulus uji tanding yang sudah disiapkan oleh pamanmu Arya Sangkuni. Gunakan gada, pedang, keris dan panah yang telah secara khusus disiapkan untuk kalian dengan sebaik-baiknya. Saya akan ayun gada tepat ke kepala Bima supaya hancur kepala si congkak itu.
dan akan saya tebaskan pedang saya pada leher Yudhistira, agar dengan sekali tebas, Yudhistira akan terkapar dan bersimbah darah, Kanjeng Ibu. Saya akan melumpuhkan Arjuna yang sok kemakus itu, Kanjeng Ibu. Iya, saya dan Bokadenta yang akan mencincang Nakula dan Sadewa. Ya, kami yang akan mencincang mereka. Bukan sesumbar itu yang ibu inginkan. Buktikan saja bahwa kalian bisa menang. Perlu kalian ketahui bahwa senjata-senjata khusus kalian sudah dilumuri dengan racun. Racun, Kanjeng Ibu? Iya. Sekali saja kalian bisa menyentuhkan senjata-senjata khusus kalian ke tubuh para Pandawa, mereka akan langsung tewas. Setelah itu, uji tanding berakhir. Mengerti? Mengerti, Kanjeng Ibu. Bopo kelihatan gelisah. Ada apa? Tinggal hari ini, Aswatama. Bopo takut kalau segala kecurangan yang kita buat akhirnya diketahui orang. Tidak, Bopo. Tidak akan ada yang tahu. Tapi... Bopo pernah mencurangi Prabu Palgunadi demi Arjuna. Apa bedanya kalau sekarang curang demi Kurawa? Demi saya dan demi Bopo sendiri? Beda, Aswatama. Kenapa, Bopo? Kamu benar-benar sudah pintar. Kamu sudah pintar, Aswatama. Para putra-putra Pandawa, dan Kurawa. Adu tanding yang akan diuji kali ini adalah kemahiran dan keterampilan dalam menggunakan gada. Harap maju ke arena. Pangeran Duryudana dan Pangeran Bima. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Hei, kenapa? Kenapa kaki Bima tidak apa-apa? Pasti ada yang tidak beres. Iya. Kok jadi begini? Iya, aku juga tidak tahu. Aswatama, apa-apamu mana? Oh ya. Ayo, maju, serang! Cukup! Kenapa Sujan-Sujan tidak melukai kakinya? Saya tidak tahu. Serang! Aku harus menghantamkan gada beracun ini ke tubuh Bima. Kalau tidak, aku bisa celaka. Cukup!
Keterampilan berpedang. Pangeran Arjuna dan Pangeran Dursasana. Arjuna juga tidak cedera kakinya. Citraksi, apa yang terjadi sebenarnya? Aku tidak tahu, Kakang. Serang! Kena kamu, Arjuna. Mati kamu. Cukup! Benar, sudah tidak beracunkah pedangnya? Sanjaya atas izin Rakanda Prabu telah mengganti semua yang beracun demi keselamatan para Pandawa. Iya, bagus. Kurang ajar! Omong kosong! Sudah, Kanda. Cukup. Aku hanya pura-pura mengamuk saja, Aswatama, untuk memastikan apa sujan-sujan itu masih ada. Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Dan perlu kalian ketahui, senjata-senjata itu tidak ada racunnya. Pasti ada yang menyambut rencana kita. Hentikan ujian. Percuma. Ujian boleh dihentikan, tetapi harus dinyatakan selesai. Hanya keterampilan memanah saja yang belum dilaksanakan. Umumkan. Baik, Bopo. Ujian sudah dihentikan, Uwak Prabu. Tapi bagaimana kamu bisa menggagalkan kecurangan Kurawa itu? Atas bantuan Romo Arya Widura, Uwak Prabu. Jadi uakmu tahu kalau Kurawa berbuat curang? Iya, Romo. Benar kamu ditugaskan oleh Uwak Prabu Desta Rastra untuk menggagalkan kecurangan mereka? Iya, Kanda. Kalau begitu, agar ujian tanding tetap berjalan dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa, maka yang harus kamu lakukan adalah mencabut jebakan sujen-sujen kayu yang ada di arena pertandingan yang dipasang oleh Citraksa dan Citraksi. Dan setelah itu, tukar semua senjata, gada, pedang, keris, dan panah semua milik Kurawa dengan senjata tiruannya. Saya akan berusaha semampu saya. Tapi, perlu Romo ketahui, arena adu tanding dan gudang tempat penyimpanan senjata dijaga ketat oleh para prajurit Hastina. Kalau kamu takut, biar aku yang mendampingimu, Sanjaya. Aku yang maju kalau sampai ada yang mengganggumu. Ini pekerjaan rahasia, harus dilaksanakan secara sembunyi, Ananda Bima. Jadi, Sangkuni atau Kurawa tidak usah tahu kalau kecurangan mereka kita ketahui? Tidak perlu. Loh, mengapa harus begitu, Wak? Sebab, kalau mereka tahu, kita telah mengetahui kecurangan mereka, mereka akan merancang kecurangan lain. Baiklah. Paman Arya ingat dengan gelang si Pandung Aguna? Iya. Itu bisa digunakan Sanjaya supaya dia bisa menghilang. Iya, saya setuju. Pinjamkan gelang itu pada Sanjaya.
Aku dengar suara aneh. Kamu dengar? Iya, aku dengar. Tapi suara apa ya? Kamu tidak salah ambil, Sanjaya. Tidak, Romo. Racunnya cukup berbahaya. Lalu senjata tiruan yang tidak beracun sudah kau taruh di tempat yang benar. Iya, Romo. Bagus. Kalau begitu, kubur peti dan isinya ke dalam tanah. Baik, Wak. Baik, Romo. Ayo. Selamat tinggal kecurangan. Jangan sampai anak-anakku Kurawa tahu rahasia ini. Bisa menjadi duri dalam daging seumur hidupku. Saya berjanji, Wak Prabu. Kenapa sujen-sujen jebakan yang sudah kalian siapkan bisa lenyap tanpa bekas? Kenapa, Citraksi? Saya tidak tahu, Kanjeng Ibu. Dan kenapa senjata-senjata beracun yang sudah kamu siapkan bisa hilang semua racunnya? Kenapa, Kartamarma? Hanya orang yang bisa menghilang saja yang bisa melakukan semua itu, Kanjeng Ibu. Saya juga sependapat dengan Kanda Kartamarma, Kanjeng Ibu. Saya juga setuju, Kanjeng Ibu. Tapi jangan khawatir. Jalan masih terbuka buat kita. Peluang untuk mencelakakan dan melenyapkan Pandawa masih banyak. Kanjeng Ibu, jalan satu-satunya untuk mengusir Pandawa adalah dengan meresmikan pengangkatan saya sebagai Prabu Anom. Kalau Duryudana sudah menjadi Prabu Anom, maka seluruh kebijaksanaan mutlak di tangan Duryudana. Dan Duryudana dengan kekuasaannya akan bisa melakukan apa saja. Bukan begitu, Paman Harya? Benar, anak Prabu. Paman setuju. Kamu hanya bisa menjadi Prabu Anom setelah para Pandawa keluar dari Hastina, Kurupati. Tidak bisa tidak. Jadi usir dulu para Pandawa. Baru setelah itu pelaksanaan pengangkatanmu. Memang benar. Masih banyak cara untuk melenyapkan Pandawa dari Hastina. Tetapi apa salahnya kalau ujian ketangkasan memanah dulu yang kita manfaatkan? Memanah sasaran tidak akan membuat mereka saling bersentuhan, Kakang Durna. Bagaimana para Kurawa bisa menusukkan senjata mereka ke kulit para Pandawa kalau mereka tidak saling berhadapan? Memanah dalam rintangan akan membuat para pelakunya saling bersentuhan. Mereka harus berkelahi dulu sebelum melepaskan anak panah mereka ke sasaran yang sudah ditentukan. Saya kira ini jalan yang terbaik dan tidak kentara. Kalau begitu lakukanlah. Tapi jangan sampai terjadi kegagalan lagi. Kamu ini nekat, Aradia. Nekat. Kamu akan tetap ikut ujian memanah yang diselenggarakan untuk para pangeran Pandawa dan Kurawa. Iya, Bopo. Menang cacat, kalah cacat. Apa salahnya ikut, Bopo? Tapi itu bukan tempatmu, anakku. Kamu akan ditolak dan akan malu nantinya. Guru Begawan Durna pernah mengakui saya sebagai murid, Bopo. Dan saya yakin Guru Begawan Durna akan bersedia mengucap saya, Bopo. Kalau itu acara tidak resmi, mungkin saja beliau bersedia. Tapi ini kan acara resmi. Bagaimana? Karena itu saya akan tunjukkan kelebihan yang saya terima dari Empu Dipoyoso kalau keinginan saya ditolak, Bopo. Nah, itu berarti kamu memancing kemarahan Sang Maha Guru. Tidak. Bopo tidak setuju, Aradia. Tidak. Bopo tidak setuju. Apapun yang terjadi, Bopo, akan saya hadapi. Mohon restu. Aradia, batalkan niatmu. Batalkan.
Ya. 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 Itulah Arjuna. Siapa lagi yang akan masuk untuk menandingi kebolehannya? Awas, jangan ada yang maju. Aku tidak mau Kurawa dipermalukan lagi. Mohon izin Yang Mulia Begawan Durna. Izinkan saya ke arena. Sayalah yang akan menandingi Pangeran Arjuna. Aradea, mungkin benar kamu punya kelebihan dalam panah memanah. Tapi perlu kuperingatkan kamu. Arena tanding ini hanya untuk putra raja. Para pangeran Pandawa dan Kurawa. Tahu diri kamu dan keluar dari sini. Kamu anak kusir kereta, Aradea. Kamu tidak pantas sesumbar dan melawan Arjuna. Keluar kamu dari situ. Ya, saya akan keluar. Tapi akan saya buktikan dulu bahwa saya tidak kalah dengan Pangeran Arjuna. Dia kesatria pemanah kita. Dia berhak melawan Arjuna. Hidup Aradea! Hidup Aradea! Hidup Aradea! Tapi dia bukan anak raja. Dia bukan pangeran. Kalau Aradea tidak bisa bertanding melawan Arjuna karena dia bukan anak raja, maka hari ini juga dia aku angkat menjadi Raja Awangga. Tapi dia belum punya hak. Sudah. Hidup Raja Awangga! Hidup Aradea! Hidup Aradea! Hidup Raja Awangga! Hidup Aradea! Hidup Raja Awangga! Hidup Aradea! Hidup Raja Awangga! Hidup Aradea! Terima kasih. Beribu terima kasih Pangeran Duryudana. Dengan apa akan bisa saya balas kemurahan hatimu? Hidup Aradea! Dan yang kedua, kita harus mencari akal agar bisa menyingkirkan mereka. Oh ya Kakang Bo, saya akan menemui Kakang Durna. Dan saya akan bicarakan masalah ini dengannya. Saya akan menunggu kabar dari kamu. Sudah sekian hari sakit. Dan aku tidak diberitahu. Apa artinya ini? Ada tujuan apa? Dursilawati. Iya, Eyang. Ibumu Gandari tahu kalau kamu datang ke sini. Tidak, Eyang. Baiklah kalau begitu. Eyang tidak akan mengatakan kalau kamu datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, sehingga sakit Rakanda Prabu dirahasiakan. Sangkuni pasti berperan dalam hal-hal seperti ini. Kenapa Rai Arya Widura bicara begitu? Bila seorang maharaja sakit, maka akan timbul pertanyaan. Akan sembuh atau tidakkah dia? Atau
Mudah-mudahan bukan itu yang terjadi. Tapi bisa saja akhirnya Maharaja itu mangkat. Di saat seperti itulah akan terjadi kesimpang siuran. Dan jika raja itu mangkat, siapa yang akan menjadi penerusnya? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, aku tahu. Aku tahu. Karena Sangkuni berkepentingan dengan kedudukannya. Dia berusaha keras untuk merahasiakan sakitnya Destarastra. Ia takut kalau sampai sakitnya Destarastra sampai didengar oleh para Pandawa. Ia khawatir kalau Pandawa akan menuntut haknya menggantikan Destarastra. Iya, tepat. Itulah arah pemikiran saya. Sangkuni dan Kang Mbok Gandari sengaja merahasiakan sakitnya Kanda Prabu. Supaya kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, Kurawalah yang lebih siap daripada Pandawa. Iya, aku setuju. Tapi, benarkah sudah sampai sejauh itu pikiran Rai Gandari dan Harya Sangkuni? Sangkuni itu sangat licik, Kang Mbok. Di zaman Raka Pandu saja, dia sudah berani memperdaya Mahapati Gandamana. Kang Mbok masih ingat bagaimana Mahapati Gandamana mengemban tugas dari Kanda Pandu untuk mengusir musuh dari Pringgandani, bukan? Pada hari ini pagi Respati yang cerah, aku, Prabu Pandu Dewanata, mengangkat Harya Sangkuni menjadi Mahapati Hastinapura. Semoga para dewa memberkatimu. Semoga. Sangkuni! Hah? Gandamana? Jadi begitu caramu? Kau kubur aku hidup-hidup supaya kau bisa merebut kedudukanku, ha? Keluar kamu! Ayo kita selesaikan secara jantan. Kau licik, Sangkuni. Kau pikir aku mati setelah kau kubur hidup-hidup, ha? Ampuni aku, Gandamana. Ampuni aku. Mengampunimu setelah dengan kejam kau kubur aku hidup-hidup. Tidak! Sangkuni! Sangkuni! Antar aku ke sana. Sangkuni! Tahan! Mohon ampun, Gusti Prabu. Tapi dia harus mendapat pelajaran, Gusti. Saya senang Kakang Gandamana bisa kembali ke Hastina. Tetapi kenapa dengan Sangkuni? Kenapa Kakang memperlakukannya seperti itu? Dia culas, Gusti Prabu. Dengan kelicikan dan kecurangannya, dia kubur saya hidup-hidup. Inilah saksi perbuatan Sangkuni yang tidak terpuji. Ya, begitulah Kang Mbok. Harya Sangkuni memang mendapat hukuman percobaan dari Rakanda Pandu. Tapi setelah Raka Prabu Destarastra sebagai wali raja, ya akhirnya Harya Sangkuni tetap dipilih sebagai Mahapati Hastinapura. Iya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Selamat jalan. Semoga tidak ada aral melintang sampai tujuan. Iya, Nyi. Restu Nyi Krepi dan Bopo Guru Krepalah yang akan mengiringi perjalanan kami. Selamat jalan anak-anakku. Selamat jalan para Pandawa. Seranglah. Jangan ragu. Aku yakin kamu dapat mengalahkan aku. Ya.
apa-apa. Jangan sekali-kali mudah berbelas kasihan terhadap musuhmu. Ayo serang lagi Aradia. Keris bukan pajangan, tetapi untuk membunuh lawan. Cukup. Yang perlu dianalisa, kenapa ujian praktek adu tanding dipercepat? Ada tujuan sesuatu di balik semua itu. Pokoknya kita hadapi. Kalau ada yang tidak beres, lihat saja. Yang aku takutkan, Kurawa akan berbuat curang. Wah, berkali-kali Kurawa curang. Tapi mereka tidak pernah berhasil untuk mencelakakan Pandawa. Kali ini aku tidak bisa melihat mereka mempermainkan... Bima, menjadi pendendam itu tidak baik. Yang penting, sekarang kalian harus tetap hati-hati. Iya, Ibu. Restu Ibulah yang akan menyelamatkan kami. Nah, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi ujian. Aku akan bicarakan masalah ini dengan Uwa Bisma. Arya Widura, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah tidak mudah. Tetapi aku masih punya satu pegangan yang memungkinkan aku bisa ngerogoh sukma untuk kemudian masuk ke dalam pikiran-pikiran orang-orang yang kita curigai. Iya, kalau saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya demi para Pandawa. Iya, tapi perlu diketahui, untuk masuk ke alam pikiran, itu juga tidak mudah. Sebab setiap jiwa, alam pikiran seseorang itu selalu ada yang menjaga. Kita harus berperang dulu sebelum bisa masuk ke alam pikiran seseorang. Demi para Pandawa, mohon lakukan, Wak. Ya, aku akan mencoba. Aku akan melepas sukmaku. Karena yang kuanggap sangat berperan Harya Sangkuni. Maka kepada dialah aku akan menuju. Iya, Wak. Sepeninggal sukmaku, jaga agar dudukku tidak goyah. Dan jaga agar lilin yang ada di hadapanku tidak padam. Aku tidak akan lama. Ayo. Ya! Aradea. Aradea. Tentu Sang Maha Pandita yang ada di hadapan hamba. Terimalah sembah bakti saya kepada Sang Maha Pandita. Aku Resi Dipoyoso yang kamu cari, Aradea. Sekali lagi sembah bakti saya kepada Sang Maha Resi. Rupanya Dewa telah menuntunmu untuk bertemu dengan aku. Aku telah melihat keridamu menghadapi keempat raksasa itu. Dan sekilas terlihat bahwa pada saatnya nanti, kamu akan menjadi Agul-Aguling Negoro. Maharsilah yang akan membimbing dan mengarahkan saya. Iya, tapi Hastinalah yang akan menjadikanmu sebagai seorang berderajat dan berkedudukan. Terima kasih Maharsi. Tetap bimbingan Maharsilah yang akan menghantar saya kepada derajat dan kedudukan yang akan saya capai. Baiklah Radia, mulai hari ini kau akan menjadi muridku. Mari, kau akan kuajak ke Padepokan. Terima kasih Maharsi.
Bagaimana Kakang Bo? Kanda Prabu sudah bisa tidur. Tapi kelihatannya keadaan sakitnya bertambah parah. Bertambah parah? Iya, Sangkuni. Saya khawatir kalau sampai Kanda... Saya juga khawatir, Kakang Bo. Kalau sampai Raka Prabu Destarastra dijadikan alasan oleh Pandawa untuk menuntut haknya menjadi raja di Hastinapura ini. Iya. Kang Bo juga berpikir seperti itu. Kalau begitu, kita harus mencari akal agar sakitnya Raka Prabu Destarastra tidak diketahui oleh Pandawa. Destarastra yang terlalu lemah dan terlalu menurut pada Gandhari. Ya, saya mengerti. Saya bisa mengerti. Kenapa Kang Bo tidak diberitahu kalau Rai Destarastra sakit? Maafkan Dinda, tapi Kang Bo, Dinda tidak punya maksud apa-apa. Bagaimana? Memang sedikit parah. Tapi jangan khawatir. Tidak lama lagi, dia akan kembali sembuh. Bagaimana? Kang Bo masih tetap tinggal di rumah Arya Widura? Iya, Rai. Kenapa? Saya kangen sama putra-putra Pandawa. Mereka masih di Sokolima, dan kabarnya akan melakukan perjalanan memperdalam ilmu. Syukurlah. Putra-putra Pandu memang lebih tekun, Kang Bo. Saya ikut bangga. Terima kasih, Rai. Terima kasih. Keterlaluan! Seharusnya Raka Prabu Destarastra tidak perlu bicara seperti itu. Menyinggung-nyinggung keberadaan Dewi Kunti di rumah Arya Widura. Apalagi memuji-muji para Pandawa. Dan menyatakan kekangenannya pada mereka. Tolong Kakang Bo katakan, siapa kira-kira yang membocorkan sakitnya Raka Prabu Destarastra pada mereka? Antara keraton dengan dalam Arya Widuran, jaraknya tidak terlalu jauh. Demikian juga dengan rumah Resi Bisma. Kang Bo rasa, tanpa harus diberitahu pun mereka bisa mendengar. Pasti ada yang memberitahu Kakang Bo. Saya tidak bisa meraba siapa yang harus dicurigai. Pasti tabib istana itu yang membocorkannya. Tidak, Gusti Patih, tidak. Saya tidak mengatakan pada siapapun tentang sakit Sang Prabu. Juga kepada Resi Bisma, Arya Widura, dan Dewi Kunti. Betul, Gusti, tidak. Lalu siapa yang memberitahu mereka? Saya tidak tahu. Ingat, tabib, sakitnya seorang maharaja harus selalu menjadi rahasia. Tidak boleh diketahui orang lain sampai pada waktunya. Dan dia harus terkurung di dalam kamar. Mengerti, tabib? Iya, Gusti. Ayo. Aku menang. Ayo, pasang lagi Dursasana. Ayo, pasang lagi. Maafkan, Paman. Kami... Saya yang mengajak mereka, Paman Arya. Lagian, ini kan masih waktu istirahat. Masalah penting apa, Paman? Anak Mas Duryudana, Ramandamu sakit keras belakangan ini. Kalau sampai tidak sembuh dan Raja mangkat, maka sudah bisa dipastikan bahwa Pandawa akan menuntut haknya. Tidak akan saya biarkan, Paman. Cocok, Paman setuju. Tapi bagaimana caranya? Ya, Pandawa harus disingkirkan. Caranya? Ya, dibunuh. Cocok, ya, cocok. Tapi sudah berapa kali dicoba dan tidak ada hasilnya. Iya. Yang terakhir kali saja sudah diracun dan dibuang ke Sungai Gangga. Bukannya mati, malah si Bima itu semakin kuat dan kebal terhadap segala racun dan bisa. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Paman? Kita harus memanfaatkan Resi Durna. Iya. Akan Bopo carikan jalan yang paling aman dan paling baik buat kita semua. Saya tunggu pelaksanaannya.
Tapi jangan lama-lama. Kita ke Sanggar Pambelengan. Mari. Apa kau? Aku akan membedah jiwamu dan membelah pikiranmu. Kau tidak akan pernah bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranku. Ayo bicara, Sangkuni. Apa yang akan kau lakukan pada Pandawa? Bicara. Ayo katakan cepat. Ayo katakan, apa yang akan kalian lakukan pada Pandawa? Atau kuhancurkan kamu? Ayo, cepat katakan. Baik-baik, ya. Katakan cepat, apa yang akan kalian lakukan? Senjata beracun. Kami akan melumuri senjata para Kurawa dengan racun. Untuk apa? Untuk membunuh para Pandawa. Dalam adu tanding? Iya. Kurang ajar kamu, Sangkuni. Kurang ajar kamu. Tapi itu sudah menjadi kesepakatan antara Durna dan Kurawa. Jadi bukan cuma salah Sangkuni. Iya, tapi kamu dalangnya. Kamu yang membuat semuanya terjadi. Warsi, hampir saja tadi apinya mati. Iya, aku juga bisa merasakannya. Dan tugas kita semakin berat. Iya, seberat apapun untuk keselamatan Pandawa. Apapun yang harus saya lakukan, akan saya kerjakan. Iya. Saya akan laksanakan tugas yang Romo berikan kepada saya. Tapi, bagaimana saya bisa bebas keluar masuk keraton kalau saya tidak punya satu jabatan pun di Hastinapura? Bagaimana saya bisa mendengar mereka berunding? Bagaimana saya bisa melihat senjata yang akan mereka bubuhi racun kalau saya di luar keraton?